Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu, masih membahas mengenai kerukunan hidup beragama bersama Ustadz Khalil Nafis dan juga Habib Hussein Al-Baftin ya. Ini putra daerah dari Maluku. Betul. Iya, yang tadi cerita kepada kita bagaimana kerukunan hidup beragama di Maluku, dimana kalau berhitung di Maluku itu secara hitungannya sebetulnya adalah mayoritasnya beragama non-muslim, bukan muslim ya. Walaupun pulau-pulau, desa-desa ada yang Muslim sendiri gitu ya Pak ya. Pak, kalau bicara mengenai kerukunan hidup beragama, di sana yang paling kerasa oke Pela Gandong. Apalagi Pak, selain kita misalkan membangun bersama-sama gitu ya rumah ibadah. Apalagi yang dikerjakan bersama-sama tanpa berhitung bahwa agama kamu apa, agama saya apa. Dalam perayaan keagamaan biasa, seperti kita pada saat kemarin MTQ tingkat nasional. Oh MTQ ya. MTQ tingkat nasional itu panitia banyak kita libatkan panitia dari non muslim. Oh seru ya Pak ya? Iya, jadi banyak ya. Tapi kecuali mereka tidak panitia keberatan khusus nih Pak? Ustaz. Ya panitia khusus yang mana yang tidak bisa digantikan. Ya. Jadi nah itu sebagai salah satu ciri kebersamaan antar umat. Jadi dia juga ikut andil dalam kegiatan ini. Iya. Pak, tapi nggak keberatan ya Pak ya? Agama lain yang diajak ini tidak keberatan? Tidak. Sama-sama. Pak Habib, kalau misalkan lagi paling gampang barangkali, perayaan Natal. Ya. Berapa jauh sih kemudian umat muslim itu membantu perayaan Natal? Kita membantu seperti apa yang dilakukan oleh pemuda Ansar di Jakarta ya. Untuk menjaga kedamaian ketika mereka melaksanakan ibadah. Jadi waktu mereka menjalankan ibadah yang kemudian berjaga-jaga itu adalah kita yang muslim supaya mereka bisa beribadah dengan lancar. Tidak secara langsung kita harus masuk ke gereja untuk jaga, tetapi kita menjaga situasi dengan jangan sampai ada orang yang ingin merusak kondisi keamanan di wilayah itu. Jadi kita juga ikut menjaga situasi keamanan. Baik, Pak Ustadz kan gini ya Pak ya, bicara mengenai hak hidup beragama. Kan harusnya semua orang punya hak hidup yang sama untuk beragama. Tapi kan ceritanya agak berbeda nih sekarang Pak. Ada juga aturan-aturan yang suka kadang-kadang mengganggu hak kita beragama. Yang paling mudah begini Pak Ustadz, ada satu hotel bintang 5 misalkan, di tempat-tempat di mana kita bertemu dengan customer, si petugas atau pegawai ini tidak boleh menggunakan hijab misalkan. Nah yang seperti itu sebetulnya kita sebagai umat Islam harusnya bagaimana? Yang pertama ini melanggar terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi saya ingin ingatkan lagi seperti Polri segera untuk memperbolehkan, artinya kostumnya sekarang sedang dibahas katanya. Segera selesaikan agar warganya bisa menggunakan haknya sebagai muslim untuk berhijab. Berangkat dari kesadaran, tidak boleh dipaksa. Katanya karena kostumnya belum sesuai, sedang didesain. Saya berharap segera selesai dan segera diperbolehkan. Jadi masih didesain ya Pak ya? Ya katanya teman-teman di Polri seperti itu. Baik. Yang kedua berkenaan dengan hotel, berkenaan di tempat kerja. Saya pikir jangan sampai ada yang membatasi. Sebatas pola pakaian itu tidak menghalangi terhadap aktivitasnya. Oleh karena itu melanggar, kalau dilarang orang melaksanakan ajaran Islam seperti berhijab itu sudah melanggar hak asasi. Tentu kalau menurut Islam telah melanggar hak kemanusiaan, hak beragamanya. Di dalam undang-undang dasar kita juga dikatakan bahwa masing-masing berhak untuk melaksanakan dan bebas melaksanakan ajaran agamanya. Tapi harusnya kita bagaimana? Kita harusnya pindah pekerjaan tempat lain atau bagaimana? Ada pilihan sebenarnya. Ketawa. Sebenarnya negara harus menekan ini. Karena tidak mudah ranahnya pemerintah lebih jauh pertama pemerintah harus menekan ini. Karena tidak semua orang punya keterampilan untuk mencari kerja. Yang pertama, tentunya ini harus kita lindungi untuk kesejahteraannya. Jadi pemerintah harus intervensi dalam hal ini untuk menjamin konstitusi. Tetapi ketika pemerintah di sini tidak tegas, maka karena itu kita harus menuntut. Kita punya hak politik, tentu melalui saluran-saluran yang tepat, bukan anarkis, bukan membuat hal-hal yang kacau. Nah yang ketiga, ketika memang ini tidak bisa dilakukan, ya kita bisa berupaya untuk pindah ketika bisa pindah. Tapi ketika tidak bisa pindah, hanya satu-satunya pekerjaan, sementara dia anaknya 8 umpamanya, anaknya 7, tidak ada lagi penghasilan kecuali dari situ. Saya pikir bersabar sebentar sambil mencari alternatif kerjaan lain. Tapi kalau dirinya punya PD, yakin kepada Allah rezekinya, ya keluar saja kita cari pekerjaan lain yang bisa melaksanakan ajaran agama. Tapi sih kita inginnya sebetulnya peraturan perusahaan harusnya di bawah peraturan yang namanya hak kita untuk beragama. Ya, dan kemudian dia di atasnya ya. Kalau tadi
orang yang keluar dari pekerjaan itu ngambil tindakan sendiri toh. Iya. Oleh karena itu jangan sampai pemerintah membiarkan orang melakukan tindakan sendiri. Baik. Apalagi di situ institusi negara seperti hanya Polri. Saya berpikir inilah harus ditegakkan konstitusi kita. Nah, ya. Kita akan break lagi sejenak pemirsa, saat lagi kembali dalam Butiran Ilmu.